Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Nur Afrilia dengan NIM C1C019155 dan rekan saya Dela Gusvina dengan NIM C1C019083. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai analisa perilaku konsumen dalam persaingan bisnis dengan dosen pengampu yang terhormat, Bapak Dr. Andang Fazri, STMM. Baiklah, langsung saja. Pembahasan pertama yaitu mengenai perilaku konsumen. Apa itu perilaku konsumen? Menurut Kotler dan Keller, keduanya sepakat bahwa teori perilaku konsumen adalah sebuah studi yang mempelajari individu, kelompok, maupun organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Secara umum, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pembelian, pencarian, pemilihan, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Aplikasi perilaku konsumen dalam bisnis. Pemahaman akan perilaku konsumen cerdas dapat diaplikasikan dalam beberapa hal. Yang pertama adalah untuk merancang sebuah strategi pemasaran yang baik. Misalnya, menentukan kapan saat yang tepat perusahaan memberikan diskon untuk menarik pembeli. Kedua, perilaku konsumen dapat membantu pembuat keputusan membuat kebijakan publik. Misalnya, dengan mengetahui bahwa konsumen akan banyak menggunakan transportasi saat Lebaran. Pembuat keputusan dapat merencanakan harga tiket transportasi pada hari raya tersebut. Aplikasi yang ketiga adalah dalam hal pemasaran sosial, yaitu penyebaran ide di antara konsumen dengan memahami sikap konsumen dalam menghadapi sesuatu. Seseorang dapat menyatakan ide dengan lebih cepat dan efektif. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan konsumen. Menurut Paul Peter, memandang pengambilan keputusan itu sebagai proses pemecahan masalah yang disusun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, pemahaman adanya masalah. Konsumen menyadari adanya perbedaan yang dirasakan antara status hubungan yang ideal dan yang sebenarnya. Yang kedua, pencarian alternatif pemecahan. Konsumen mencari informasi yang relevan dari lingkungan luar untuk memecahkan masalah atau mengaktifkan pengetahuan dari ingatan. Yang ketiga, evaluasi alternatif. Konsumen akan mengevaluasi atau menilai alternatif yang ada dalam konteks kepercayaan. Yang keempat, pembelian. Konsumen akan melakukan pembelian atas alternatif yang dipilih. Yang kelima, penggunaan pasca pembelian dan evaluasi ulang alternatif yang dipilih. Konsumen menggunakan alternatif yang dipilih dan mengevaluasinya sekali lagi berdasarkan kinerja yang dihasilkan. Apa saja faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini? Yang pertama ada faktor sosial, yang kedua faktor budaya, yang ketiga pribadi atau personal, dan yang terakhir yaitu psikologis. Model posisi kompetitif. Perusahaan yang sudah berkecimpung di arena pasar umumnya menghadapi pilihan penerapan strategi yang berbeda-beda pada kondisi pasar yang bersifat dinamis untuk memenangkan persaingan. Posisi kompetitif perusahaan di pasar yang diperoleh pada waktu tertentu biasanya secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan yang bersangkutan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Jika perusahaan belum memiliki kemampuan seperti itu, maka perusahaan harus mengembangkan posisi kompetitif yang dapat memperoleh kemampuan seperti yang diharapkan. Secara umum, posisi kompetitif dinilai berdasarkan sejumlah dimensi yang berpengaruh pada yang pertama kinerja pasar, seperti pendapatan penjualan, pangsa pasar, citra pasar, atau merek, dan perusahaan. Yang kedua, kinerja laba, seperti tingkat investasi, biaya, harga, dan produktivitas.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Della Gusvini. Baiklah, selanjutnya itu implikasi dalam menghadapi persaingan. Dalam praktek, pada hakikatnya strategi pemasaran merupakan pertimbangan bagaimana perusahaan menyelesaikan masalah dalam menghadapi persaingan. Ini berarti bahwa perusahaan harus mengenal tingkat dan sifat persaingan terlebih dahulu. Pertimbangan yang perlu dilakukan akan sangat tergantung pada 3 faktor, yaitu yang pertama ancaman yang timbul dari pesaing baru yang menghasilkan barang dan jasa sejenis. Yang kedua, adanya perusahaan lain yang menghasilkan barang dan jasa substitusi. Yang ketiga, rival atau pesaing. Dalam kenyataan di pasar, perusahaan yang menghasilkan produk substitusi dapat menetapkan batas harga sekelompok produknya. Kadang dapat mendesak keluar para pesaing yang sudah ada. Oleh karena itu, para pesaing tersebut akan berusaha membedakan produk mereka dari produk-produk substitusi itu dengan menetapkan harga yang lebih murah. Langkah ini ditempuh terutama ditujukan pada perusahaan penghasil barang substitusi yang telah memperbaiki rasio kualitas harga atas komponen dasarnya atau terhadap produk-produk substitusi yang dihasilkan oleh perusahaan yang menguntungkan. Sedangkan mengenai faktor rivalitas, maka persaingan harga penjualan produk di bawah harga pokok maupun perang iklan merupakan sebagian dari tindakan yang sering dilakukan dalam keadaan pasar pada kondisi stabil. Bagi perusahaan yang akan menempatkan diri dalam kondisi persaingan, sangatlah penting untuk memperhatikan faktor-faktor tersebut. Adapun kunci bagi pertumbuhan serta kemungkinan untuk dapat bertahan, yaitu memilih salah satu posisi yang kurang peka di setiap faktor tersebut. Dalam hal ini, perusahaan memiliki sejumlah posisi strategis seperti 1. Strategi pemimpin pasar, tujuannya menjadi atau tetap menjadi nomor 1. 2. Strategi penantang pasar, bertujuan meningkatkan bagian pasar. 3. Strategi pengikut pasar, bertujuan dapat hidup terus. Dan yang terakhir itu strategi pembagi pasar, tujuannya spesialisasi pertumbuhan yang sedang. Salah satu strategi yang perlu diperhatikan yaitu kepuasan pelanggan. Harus menjadi strategi jangka panjang untuk meraihnya sehingga menjadi keunggulan kinerja bagi perusahaan dalam kurun waktu jangka panjang pula. Sehubungan dengan ini, maka untuk mencapai kepuasan pelanggan perlu diperhatikan yaitu bagaimana cara untuk meraih, meningkatkan, dan mempertahankan kepuasan pelanggan, serta bagaimana kepuasan pelanggan menjadi keunggulan daya saing yang berkelanjutan. Kepuasan konsumen, kunci memperoleh kemenangan dalam persaingan bisnis. Semua perusahaan tentu akan berusaha agar sebanyak mungkin bisa menjaring dan memiliki pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menempatkan orientasi pada kepuasan konsumen maupun pelanggan sebagai tujuan utama. Untuk memberikan kepuasan pada konsumen harus didekati dari aspek perilakunya. Sedangkan untuk dapat menciptakan para konsumen merasa puas, perusahaan harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan terciptanya kepuasan konsumen. Menurut Cipto, terciptanya kepuasan konsumen dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya hubungan antara perusahaan dengan pelanggan menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan terciptanya loyalitas pelanggan, serta memberikan rekomendasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang menguntungkan bagi perusahaan. Sedangkan menurut Prawita dalam Usmara tahun 2003 menyebutkan variabel kepuasan pelanggan meliputi kesetiaan merek, jumlah yang dibeli, tingkat pembelian ulang, kualitas produk atau jasa yang dirasakan, serta citra merek. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.